Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita berikutnya. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar mengenai barisan dan deret aritmatika, hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai barisan dan deret geometri. Siapkan catatan ya. Oke, sebelum kita masuk ke rumus, contoh soal, dan cara mengerjakannya, kalian harus mengetahui dulu apa itu barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan di mana suku-suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan dengan suku sebelumnya. Nah, kalau pada barisan aritmatika ada beda yang dilambangkan dengan huruf B, maka pada barisan geometri itu ada rasio yang dilambangkan dengan huruf R. Jadi rasio itu adalah suku barisan yang ditentukan oleh perkalian atau pembagian oleh suatu bilangan tetap dari suku barisan sebelumnya. Jadi pada barisan aritmatika yang tetap itu adalah beda, tapi di barisan geometri yang tetap itu adalah rasio. Jadi rasio ini sering juga disebut sebagai pembanding atau perbandingan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk rumusnya, rumus suku ke N dari barisan geometri itu adalah A dikali R pangkat N dikurang 1, di mana rumus rasio itu didapatkan dari suku kedua dibagi suku ke-1, atau bisa juga dari suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga, dan seterusnya. Jika dirumuskan, maka menjadi suku ke N dibagi suku ke N dikurang 1. Jadi kalau mau suku ke 100 berarti dibagi dengan suku ke 99. Suku ke 10 dibagi suku ke 9. Oke, keterangannya UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama, bisa juga dilambangkan dengan U1, kemudian R itu adalah rasio. Kita lihat contohnya ya. Contoh pertama. Diketahui barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Tentukan rasio dan suku ke-10 dari barisan tersebut. Nah, kita lihat dulu ya. Barisan bilangannya adalah 1, 2, 4, 8, 16. Nah, sebenarnya dari sini kamu sudah bisa melihat bahwa ini dari suku pertama ke suku kedua ini dikali 2, 2 ke 4 ini dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, dan seterusnya. Jadi sudah kelihatan bahwa rasionya itu adalah 2. Tapi kalau misalnya mau dicari menggunakan rumus, maka bisa kamu cari dengan suku kedua dibagi suku pertama. Suku kedua itu adalah 2 dan suku pertama adalah 1. 2 dibagi 1 maka hasilnya adalah 2. Atau bisa juga dari 4 dibagi 2, hasilnya akan tetap sama, yaitu 2. Oke, kita lanjut. Jika ditanya suku ke-10, maka masukkan ke rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Tinggal kita ganti saja, karena yang ditanya adalah suku ke-10, maka N nya kita ganti dengan 10. U10 sama dengan A nya 1, rasionya 2, pangkat 10 dikurang 1. 1 dikali, kita selesaikan dulu pangkatnya, 10 kurang 1 itu adalah 9. Jadi 1 dikali 2 pangkat 9. Nah, kalian harus ingat dulu, 2 pangkat 9 itu artinya adalah perkalian 2 sebanyak 9 kali. Maka kalian akan menemukan hasilnya adalah 512. Oke, kita lanjutkan. Suku ke-10 sama dengan 1 dikali hasil 2 pangkat 9 tadi adalah 512, maka suku ke-10 nya adalah 512. 1 dikali 512 hasilnya adalah 512. Next, contoh kedua. Misalkan ada bilangan 5, 15, 45, 135, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 barisan bilangan tersebut. Nah, kita
kita lihat dulu. Barisan bilangannya adalah 5, 15, 45 dan seterusnya. Suku pertamanya adalah 5. Kemudian rasionya ini adalah U2 dibagi U1. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. UN, N-nya kita ganti 8 karena ditanya adalah suku ke-8. A-nya 5, rasionya 3, pangkat 8 dikurang 1. 5 dikali 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 seperti tadi adalah perkalian 3 sebanyak 7 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Maka ketemu hasilnya adalah 2187. Kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 10.935. Oke, gimana? Lanjut ya. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Diketahui barisan bilangan 64, 32, 16, 8 dan seterusnya. Tentukan suku ke-7. Nah, kalian lihat di sini angka-angkanya menurun. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi angkanya naik atau semakin membesar, di sini angkanya semakin kecil. Kita lihat bagaimana rasionya. Rasionya didapat dari suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya 32, suku keduanya 64. 32 per 64 itu jika disederhanakan sama-sama dibagi dengan 32, maka 32 dibagi 32 hasilnya 1, 64 dibagi 32 hasilnya adalah 2, maka rasionya adalah setengah. Nah, jika bilangannya menurun seperti ini, maka rasionya pasti berbentuk pecahan atau kurang dari 1. Oke, kita masukkan ke rumus untuk mencari suku ke-7. N-nya kita ganti 7, A-nya 64, R-nya setengah, pangkat 7 dikurang 1. 64 dikali setengah pangkat 6. Setengah pangkat 6 itu adalah perkalian setengah sebanyak 6 kali, setengah kali setengah kali setengah dan seterusnya. 1 kali 1 kali 1 dan seterusnya hasilnya tetap 1. Sedangkan 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali itu hasilnya adalah 64. Jadi 64 dikalikan 1 per 64 hasilnya adalah 1. Nah, oke. Kita lanjutkan ke deret geometri ya, karena ibu rasa untuk contoh barisan geometri itu sudah cukup. Kita lanjutkan ke deret geometri. Jadi sama seperti yang kemarin bahwa deret itu adalah penjumlahan, maka deret geometri itu adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri. Atau bisa dituliskan seperti ini: jumlah suku ke N dari barisan geometri adalah U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai suku ke N. Kita lihat rumusnya. Untuk rasionya kurang dari 1 atau rasionya berbentuk pecahan seperti tadi, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Sedangkan jika rasionya itu adalah lebih besar dari 1, maka rumusnya adalah tinggal dibalik saja. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Keterangannya, Sn adalah jumlah N suku pertama, A-nya suku pertama, dan R-nya adalah rasio. Kita lihat contohnya ya. Contoh pertama, diketahui barisan bilangan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Tentukan jumlah 9 suku pertama dari barisan tersebut. Kita lihat dulu, suku pertamanya adalah 1, kemudian rasionya adalah, kita ambil yang gampang saja, U2 dibagi U1, 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini. Karena R-nya ini lebih besar dari 1, maka masukkan ke rumus yang A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1 ya. Kita ganti N-nya dengan 9 karena ditanya adalah jumlah 9 suku pertama. A-nya 2. Kemudian ini 2 pangkat 9 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. Kita masukkan ke rumus. 2 dikali 2 pangkat 9 itu 512 kurang 1 dibagi 1. 2 kali 511 dibagi 1 hasilnya adalah 1022. Oke, next contoh kedua. Ini adalah contoh yang biasanya masuk di ujian nasional. Biasanya contoh soal-soalnya itu berbentuk soal cerita. Jadi misalkan ada seutas tali
dipotong menjadi 5 bagian dengan masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Sudah dikasih tahu di sini cluenya adalah barisan geometri. Jika potongan tali yang terpendek 5 meter dan potongan tali yang terpanjang 80 meter, tentukan panjang tali mula-mula. Artinya panjang tali yang sebelum dipotong ya. Kita jawab, ini adalah barisan geometri dengan N-nya 5 karena terdiri dari 5 potong bagian. Nah, kita misalkan seperti ini. Bagian terpendek itu adalah 5, kemudian potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, dan potongan kelimanya adalah 80. Nah, kita masukkan ke UN dulu. Karena kita mau cari rasionya dulu ya. UN-nya diketahui 80 suku ke N, 80, kemudian suku pertamanya adalah 5, rasionya mau kita cari, N-nya itu ada 5 karena 5 bagian, 5 dikurang 1, 80 sama dengan 5 dikali R pangkat 4. 80 ini kita bagikan 5, maka ketemunya adalah 16 sama dengan R pangkat 4. Jadi kita cari bilangan yang dipangkatkan 4 hasilnya adalah 16. Maka ketemunya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 4 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4. Ketemu R-nya 2, rasionya 2. Kita masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumus yang untuk R lebih dari 1 karena R-nya di sini 2. Kita ganti N-nya dengan 5, jadi S5 sama dengan A-nya 5 dikali rasionya 2 pangkat 5 dikurang 1 dibagi R-nya 2 dikurang 1. Selanjutnya tinggal diselesaikan seperti biasa. 5 dikali 2 pangkat 5 itu 32 ya. 32 dikurang 1 itu 31. 5 kali 31 hasilnya 155. Dibagi 1 maka hasilnya tetap 155. Gimana? Paham ya? Nah, ini ada yang punya modul. Di situ ada beberapa contoh soal mengenai barisan dan deret geometri. Boleh dijadikan bahan untuk latihan ya, supaya lebih paham lagi. Oke, hanya itu materi yang Ibu berikan pada hari ini. Untuk tugasnya, silakan buat catatan mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan dengan serapi mungkin supaya kalian enak untuk membacanya nanti ketika akan ulangan. Kemudian kirimkan melalui Google Classroom. Oke, Ibu harapkan semuanya dapat mengerjakan tugas yang baik. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.